Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan bahagia buat kita semuanya. Pada video kali ini merupakan pertemuan ke-7 dengan topik teknik analisis data kualitatif. Di sini akan membahas khusus subbab 3C, yaitu teknik analisis dengan menggunakan pendekatan atau penelitian kualitatif. Jadi yang namanya teknik analisis data kualitatif itu dapat dicontohkan seperti ini. Jadi misalnya masalah yang dialami di atas kapal. Di atas kapal berbagai permasalahan yang dialami. Nah, karena yang dinamakan masalah adalah adanya perbedaan antara apa yang terjadi secara aktual dengan apa yang diharapkan dari individu atau hal lain. Dari definisi ini ada 3 kata kunci: perbedaan, apa yang terjadi, dan apa yang diharapkan. Disinilah yang disebut masalah. Ingat, masalah adalah akibat adanya kesenjangan. Sehingga pasis dalam memilih masalah pokok yang akan dibahas dalam karya ilmiah terapan dilihat dari aspek yang sering terjadi atau bersifat urgent atau bersifat vital. Ini adalah kata kunci dalam memilih masalah pokok yang akan dibahas. Teknik analisis ini merupakan komponen karya tulis ilmiah, termasuk karya ilmiah terapan, yang menguraikan tentang cara-cara yang dilakukan peneliti dalam mengolah dan menganalisis data yang telah diperoleh. Sekali lagi, bahwa pada saat memilih teknik analisis ada 3 hal, yaitu permasalahan yang diajukan, kemudian jenis penelitian, dan tujuan penelitian. Ini sekali lagi sebagaimana yang pernah disampaikan, bahwa kaitannya dengan langkah-langkah analisis data kualitatif model Miles and Haberman pada saat on board di lokus tempat penelitian atau kapal Bapak Ibu tempat bekerja. Di sana ada 3 langkah: reduksi data, penyajian data, kemudian penarikan kesimpulan. Nah, di sini asumsinya setelah itu Bapak Ibu sekalian menulis karya ilmiah terapan. Jadi dalam langkah-langkah analisis data kualitatif Miles Haberman ini yang dinamakan 3 langkah seperti pada video sebelumnya. Tapi tolong dilihat lagi di sini. Pada saat reduksi, memilah data yang relevan dengan topik atau masalah pokok. Kemudian menyusun data dan informasi secara sistematis. Tahap kedua, display, menyajikan data. Karena penelitian kualitatif, maka bentuk datanya adalah narasi atau kalimat. Bisa didukung oleh gambar, grafik, tabel. Kalaupun ada angka, sifatnya informasi. Yang terakhir, mencari penyebab terjadinya masalah. Nah, di sini untuk mencari penyebab terjadinya suatu masalah, penulis dapat memilih metode yang tepat supaya dapat membuat langkah solusi secara tepat pula. Nah, di sini mulai berpikir, kira-kira langkah terakhir dalam mencari penyebab terjadinya masalah menggunakan teknik analisis apa atau metode apa.
Nah, di sini diulang kembali untuk warna biru, pemikiran induktif. Ingat, induktif itu kondisi kejadian di lapangan. Sehingga di sana sejak start itu faktanya apa pada masa onboard, kemudian berpikir ada gejala apa. Nah, di sanalah berpikir berbagai timbul permasalahan yang dikelompokkan menjadi topik permasalahan. Nah, nantinya pastinya bisa diidentifikasi proses yang dinamakan memilih topik permasalahan yang seperti sebagaimana sebelumnya telah dijelaskan, itu pastinya harus bisa diturunkan membuat identifikasi masalah. Nah, disinilah penulis atau Bapak Ibu sekalian itu memilih metode apa. Sebagaimana di dalam pedoman dicontohkan, metodenya adalah root cause analysis atau RCA. Nah, sekali lagi gambaran ini mengulang. Yang di bab 1 di sana tertuang dari sejak latar belakang masalah, identifikasi, kemudian batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Nah, di sana kemudian kaitannya dengan langkah-langkah Miles Haberman untuk mencari penyebab terjadinya masalah. Dalam hal ini batasan masalah yang telah dipilih, penulis membuat langkah-langkah dan memilih metodenya untuk mencari akar penyebabnya, yaitu metodenya dengan root cause analysis, bagaimana yang tertuang nanti kalau Bapak Ibu sekalian terdapat di pedoman. Nah, di dalam subbab 3C teknik analisis ini hanya menyampaikan metodenya, yaitu metode dalam hal ini contohnya root cause analysis. Jadi analisisnya nanti ada di bab 4, khususnya subbab 4B. Nah, metode root cause analysis itu sendiri ya, atau sebenarnya dia metode analisis akar penyebab. Jadi root cause-nya yang akan dicari. Nah, ini merupakan metode pemecahan masalah yang bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab dari suatu masalah atau peristiwa. Root cause analysis digunakan untuk menjelaskan variasi dalam proses apapun atau hasil dari sebuah proses. Coba dicermati, atau hasil dari sebuah proses. Untuk penelitian kualitatif, Bapak Ibu pastinya masih ingat bahwa menekankan pada proses, sehingga cocok ya apabila memilih metode analisis akar penyebab. Nah, di dalam proses penerapan analisis ini merupakan proses penguraian rangkaian sebab dari sebab pada level yang lebih rendah lagi, sehingga ditemukan sebab paling dasar. Sebab yang paling dasar inilah yang dicari solusi atau pemecahannya. Jadi root cause analysis ini adalah salah satu alat atau tools yang digunakan untuk membantu menemukan akar penyebab dari masalah yang dihadapi. Ingat, titik temunya di dalam langkah ketiga Miles Haberman membuat kesimpulan atau mencari akar penyebab terjadinya masalah. Inilah yang dinamakan dari proses RCA ini, sehingga pemilihan root cause analysis itu sangat match dengan langkah-langkah yang disampaikan Miles and Haberman. Nah, sasarannya apa sih metode root cause analysis? Intinya kan untuk mengetahui sebab yang paling dasar yang disebut sebagai akar penyebab masalah,
sehingga penyelesaian masalah dapat dilakukan secara tepat. Ini sangat bermanfaat untuk memahami berbagai aspek masalah saling terkait, melihat hubungan antara masalah dan kemungkinan penyebabnya yang dapat dianalisis lebih lanjut. Root cause analysis adalah untuk menganalisis sebab akibat. Untuk itu, kunci keberhasilannya adalah dalam menemukan penyebab dasar atau yang disebut root cause. Root cause analysis juga disebut analisis sebab akibat, karena tadi disampaikan dia bertingkat pada level yang paling bawah yang namanya akar. Nah, ini filosofi root cause analysis. Jadi ibarat sebuah pohon, itu yang namanya daun, itu symptoms ya. Kemudian batangnya, pohonnya itu dinamakan problem. Nah, penyebabnya adalah ada di dalam. Sehingga dalam memahami di sini yang nampak itu disebutnya gejala atau fenomena atau symptoms. Ini yang pertama dilihat ya. Jadi belum bicara masalah atau problem. Kemudian masalah yang nampak disebutnya visible problem. Jadi di sini masalah yang benar-benar terjadi adanya gejala tersebut. Jadi levelnya setelah fenomena baru visible problem. Nah, dari sini maka dengan menggunakan analisis ya root cause, maka akan bisa dicari penyebab, dinamakan penyebab tingkat pertama atau first level cause. Nah, selanjutnya akan dicari akarnya lagi atau penyebabnya. Secara berjenjang, bertingkat, nanti akan ditemukan yang dinamakan root cause-nya. Jadi root cause itu adalah akar sebagai penyebab paling dasar yang menggerakkan seluruh rantai sebab akibat yang pada akhirnya mengakibatkan masalah. Jadi cocok, masalah adalah akibat. Sekarang dengan root cause analysis mencari akar penyebab terjadinya masalah ya. Jadi secara berjenjang tadi dikatakan sebab akibat itu karena dia berjenjang sehingga ditemukan akar penyebabnya. Nah, kategori atau faktor yang akan dianalisis terjadinya masalah tersebut, masing-masing masalah itu tidak harus sama. Tidak harus semuanya dengan menggunakan yang namanya 4M1E ya. Yaitu apa sih? Kaitannya dengan manpower, kemudian kaitannya dengan machine, method ya, kemudian material dan environment. Bisa juga dia 5M1E ya. Di sana ditambahkan lagi ya, ada kaitannya dengan measurement. Kemudian bisa juga yang dinamakan 5S. Bisa juga 8P. Artinya kalau dilihat contoh di sini tidak semuanya kategori itu harus sesuai dengan yang dinamakan unsur manajemen. Ingat, unsur manajemen yang mendasar untuk manajemen konvensional adalah 5M. Yaitu apa? Man, machine, method, material, money. Kemudian ditambah satu lingkungan. Memasukkan unsur lingkungan atau environment artinya berpikir manajemen kontemporer. Nah, di sini ada money yang tidak nampak. Biasanya untuk kategori atau faktor money itu yang bisa melakukan analisisnya, mencari akar penyebabnya adalah orang-orang yang paham banget tentang kondisi keuangan perusahaan.
Sehingga secara umum untuk root cause analysis itu masalah uang tidak dijadikan untuk sebagai faktor dicari akar penyebabnya. Nah, ini adalah contoh-contoh ini yang biasa dilakukan orang-orang atau peneliti dalam melakukan root cause analysis dengan mempertimbangkan faktornya seperti ini. Mungkin Bapak Ibu sekalian ada faktor lain lagi yang bisa dicari akar penyebabnya. Semua ini tergantung dari masalah yang akan dianalisis, sehingga masing-masing basis tidak harus kembar. Jadi bisa berbeda-beda tergantung pada masalah yang akan dibahas, masalah yang akan dianalisis, masalah yang akan dicari akar penyebabnya. Nah, ini adalah sumber referensi, khususnya banyak saya ambil dari yang namanya metode root cause analysis. Ya, apabila Bapak Ibu ingin mendalami teori tersebut, maka bisa dicari di dalam buku-buku ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.